Hai, perkenalkan nama saya Yustina Waruwu. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah bagaimana terbentuknya sistem reproduksi pada manusia. Yang dimulai dari partikel. Partikel dapat terjadi karena adanya fenomena yang terjadi di alam yang akan disebut dengan atom. Atom membentuk yang namanya sel. Sel adalah struktur unit fungsional penyusun makhluk hidup terkecil. Sekumpulan beberapa sel ini akan membentuk perkumpulan yang namanya jaringan, dan jaringan akan membentuk yang namanya organ. Dan kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Sistem reproduksi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Secara generatif adalah dilakukan dengan cara seksual, sedangkan vegetatif dilakukan dengan cara aseksual atau dengan cara tidak kawin dengan menggunakan alat bantu seperti kecanggihan teknologi sekarang. Baik pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibagi menjadi dua, mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Baik, sekarang kita akan masuk ke organ reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki. Bagian A, penis. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Bagian B, skrotum. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Dan yang bagian C adalah testis. Bagian ujung bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Bagian D, epididymis. Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, bagian dengan ukuran 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Bagian E, vas deferens. Saluran yang panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Bagian F, uretra. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin yang dikenal dengan ejakulasi. Bagian G, kelenjar
Vastikulasa semilasi. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di bagian kantong kemih berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Bagian H, kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Bagian I, kelenjar atau oper. Bagian I, kelenjar Chopper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Baik, sekarang kita akan menjelaskan sistem reproduksi pada perempuan atau wanita. Bagian A, ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ukuran sekitar 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang wanita dan mencapai kematangan setelah pubertas. Bagian B, saluran telur. Saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fembriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Bagian C. Bagian C adalah infundibulum. Infundibulum adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Bagian D, rahim atau uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangnya janin selama kehamilan. Pada saat seorang perempuan tidak hamil, memiliki ukuran 5 cm. Sedangkan pada saat seorang perempuan hamil, dapat berkembang hingga 30 cm. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Bagian E, endometrium. Lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat-saat menstruasi. Bagian F, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dara atau himen. Saluran yang menghubungkan vagina dalam rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi pada manusia, reproduksi saluran untuk aliran darah. Bagian G, serviks. Urutan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina.
Bagian H, fimbriae. Struktur berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam penyakit yang dapat terjadi pada reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah AIDS atau HIV. Penyakit AIDS adalah yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV ini dikenal dengan istilah AIDS. Dan yang kedua adalah gonore atau GO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Bagian C, sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Tropena pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Bagian D, herpes simplex atau genitalis. Penyakit herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepu kecil-kecil dan selanjutnya lepu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Bagian E adalah keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Bagian F, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai dengan bengkaknya pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.